Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Memahami Konsep dan Teori Mengenai Kelompok dalam Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Behaki Al-Araf, nomor absen 08. Nama Kemudian saya Fadil Duhari Sekolah, absen 18. Nama Kemudian? saya Muhammad Tikam Al-Mubarak, absen 29. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah pengertian komunikasi kelompok. Apa itu pengertian komunikasi kelompok? Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris, communication berasal dari kata Latin, communicatio, dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kata sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi secara singkat komunikasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk mencapai kesamaan makna. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenai satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Dedi Mulyana, kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komit yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ialah komunikasi antar seseorang dengan banyak sekelompok orang dalam suatu tatap muka. Kelompok ini bisa kecil, dapat juga besar dan tetap. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Oleh karena itu, dalam komunikasi kelompok dibedakan antara komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Menurut Curtis James, Floyd dan Gerald Windsor dikemukakan beliau menyatakan komunikasi kelompok terjadi ketika 3 orang atau lebih bertatap muka, biasanya bawa pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau saran bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Lebih mendalam, ketiga ilmuwan tersebut menjabarkan sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut. A. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi, maksud atau tujuan yang dikehendaki, dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya. Ketika mencoba membahas keempat elemen dari batasan tersebut dengan lebih rinci, kemudian yang B, kelompok memiliki sedikit partisipan. Mengandung makna bahwa setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya dan juga harus dapat mengatur umpan balik secara verbal maupun non-verbal dari setiap anggotanya. Batasan ini tidak berlaku atau menyediakan kumpulan individu yang sedang melihat proses pembangunan gedung atau bangunan baru. Dengan demikian, makna tetap muka tersebut berkait erat dengan adanya interaksi di antara semua anggota kelompok. Jumlah partisipan dalam komunikasi kelompok berkisar antara 3 sampai 20 orang. 20 orang. Pertimbangannya, jika jumlah partisipan melebihi 20 orang, kurang memungkinkan berlangsungnya suatu interaksi di mana setiap anggota kelompok mampu melihat dan mendengar anggota lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu
B. Pengaruh kelompok pada perilaku. Yang pertama, konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Jadi, kalau Anda merencanakan untuk menjadi ketua kelompok, aturlah rekan-rekan Anda untuk menyebar dalam kelompok. Ketika Anda meminta persetujuan anggota, usahakan rekan-rekan Anda secara persetujuan mereka tumbuhkan seakan-akan seluruh anggota kelompok sudah setuju. Besar kemungkinan anggota-anggota berikutnya untuk setuju juga. Yang kedua, fasilitasi sosial. Fasilitasi yaitu dari kata Prancis yaitu facile, artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Robert Zajon 1965 menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan hanya di depan orang yang menggairah kita. Energi yang meningkat akan mempertinggi kemungkinan dikeluarkannya respon yang dominan. Respon dominan adalah perilaku yang kita kuasai. Bila respon yang dominan itu adalah benar, terjadi peningkatan prestasi. Bila respon dominan itu adalah yang salah, terjadi penurunan prestasi. Selanjutnya yang ketiga, polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi, kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu. Setelah diskusi, mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Selanjutnya yang C, karakteristik dalam komunikasi kelompok. Karakteristik komunikasi kelompok ditentukan oleh dua hal, yaitu norma dan peran. Yang pertama, Norma adalah kesepakatan dan perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berhubung dan berperilaku satu dengan yang lainnya. Norma oleh para sosiolog disebut juga dengan hukum atau law ataupun aturan atau rule, yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam suatu kelompok. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan sesuatu peran, yaitu peran dibagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Yang pertama, peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus pejabat dan sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya pada kelompoknya. Partisipasi anggota macam ini akan memberi sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dalam berjalan dengan baik. Dengan cara bersifat pasif, seseorang telah memberikan sumbangan kepada terjadinya kemajuan dalam kelompok atau memberi sumbangan kepada kelompok agar tidak terjadi pertentangan dalam kelompok.
karena adanya peran-peran yang kontradiktif. Peran juga mencakup 3 hal, yaitu A. Peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, peran berfungsi membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang B. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang C, peran juga menyangkut perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selanjutnya D akan dilanjutkan oleh saudara Hikam. Yang D, teori-teori komunikasi kelompok. Pertama, teori kepribadian kelompok. Group Personality Theory merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Dimensi kelompok merujuk pada ciri-ciri populasi atau karakteristik individu, umur, atau intelijensi. Dinamika kepribadian lebih cenderung pada tingkat atau derajat suatu kelompok. Yang nomor 2, teori percakapan kelompok, Group Achievement Theory. Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan diri anggota atau member input, variabel perantara, dan keluaran dari kelompok. Produktivitas dari suatu kelompok dapat dijelaskan melalui konsekuensi perilaku, interaksi, dan harapan-harapan. Tiga, teori pemikiran kelompok atau groupthink teori. Pencetus teori ini adalah Irving L. Janis. Groupthink oleh Janis adalah untuk menunjukkan suatu model berpikir sekelompok orang adalah bersifat terpadu, kohesif. Groupthink biasa terjadi apabila sebuah kelompok mengambil keputusan yang salah karena adanya tekanan kelompok yang mengakibatkan turunnya efisiensi mental, berkurangnya pengujian realita. Teori ini mensupport konflik. 4. Teori perbandingan sosial. Tindakan komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu lain. Pandangan teori ini, tekanan berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya akan mengalami peningkatan jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Fungsi komunikasi kelompok yang pertama adalah hubungan sosial. Dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok, dalam arti bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan memperjuangkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan ini, kebutuhan-kebutuhan dari para anggota kelompok itu sendiri, bahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun demikian, fungsi pendidikan dalam kelompok akan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, bergantung pada 3 faktor, yaitu jumlah informasi baru yang dikontribusikan, jumlah partisipan dalam kelompok, serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. Fungsi pendidikan ini akan sangat efektif jika setiap anggota kelompok membawa pengetahuan yang berguna bagi kelompoknya, tanpa pengetahuan baru yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Dan terima kasih. Sekian saja dari video ini. Apabila ada kesalahan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.